Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Gotama Gunandi, NPM 20.211.02060, Program Studi Administrasi Publik Kelas D, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan dari Bapak Nasi. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian individu. Jadi menurut Abdul Shani, individu berasal dari bahasa Yunani yang berarti individuum, yaitu yang berarti suatu satuan kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Sementara menurut Sudirman Kartohadiproto, sebagaimana dikutip dari Sukanto, individu merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang di dalam dirinya dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi ras, raga, dan rukun. Individu merupakan unit terkecil pembentuk masyarakat, dapat pula dimaknai sebagai bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian lebih kecil. Sebagai contoh, suatu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ayah merupakan individu dalam kelompok sosial tersebut yang sudah tidak dapat dibagi lagi ke dalam satu satuan kecil. Pada dasarnya, setiap individu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Individu yang saling bergabung akan membentuk kelompok atau masyarakat. Individu tersebut juga akan memiliki karakteristik yang sama dengan kelompok di mana dirinya bergabung. Lalu saya akan menjelaskan mengenai pengertian individu menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Martin Luther. Individu berasal dari kata individuum, yaitu satuan kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Individu menurut konsep sosiologis berarti manusia yang hidup berdiri sendiri. Individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dari dalam dirinya selalu dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, ras, rasio, dan rukun. Yang kedua, menurut Vina Agustia, individu merupakan suatu sebutan yang dapat dipakai untuk menyatakan satu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Lalu individu adalah seseorang atau seorang manusia yang secara utuh di sini diartikan sebagai suatu sifat yang tidak dapat dibagi-bagi, merupakan suatu kesatuan antar jasmania dan rohania yang melekat pada diri seseorang. Lalu setiap individu mempunyai ciri khas yang berbeda-beda dengan individu lainnya, seperti bentuk fisik, kecerdasan, bakat, keinginan, perasaan, dan memiliki tingkat pemahaman atau arti tersendiri terhadap suatu objek. Jadi individu adalah kondisi internal dari manusia yang berfungsi sebagai subjek. Manusia selaku individu mempunyai 3 naluri, yaitu yang pertama naluri mempertahankan kelangsungan hidup. Naluri mempertahankan kelangsungan hidup telah menimbulkan berbagai kebutuhan. Salah satu kebutuhan yang paling mendasar adalah kebutuhan fisiologis yang terdiri dari makan, minum, dan perlindungan. Yang kedua, ada naluri untuk mempertahankan kelanjutan penghidupan keturunan. Naluri untuk mempertahankan keturunan menuntut adanya kebutuhan akan rasa aman, baik dari gangguan cuaca yang tidak nyaman, binatang liar, ataupun manusia yang lain. Terus yang ketiga ada naluri ingin tahu dan mencari kepuasan. Setiap manusia mempunyai naluri untuk ingin tahu tentang sesuatu yang ada di sekitarnya, baik itu lingkungan alam maupun lingkungan manusia lainnya. Semua itu telah mendorong manusia untuk mencari tahu pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, dan siapa yang telah melahirkan sistem pengetahuan yang kemudian disusun menjadi suatu kerangka sistematis melalui aturan tertentu sehingga melahirkan pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan spiritual atau batin. Sedangkan penerapan ilmu dalam bentuk cara dan alat untuk memenuhi
kebutuhan hidup manusia disebut teknologi. Jadi teknologi adalah berbagai cara atau alat untuk memenuhi kebutuhan material manusia. Lalu saya akan menjelaskan lagi mengenai manusia itu sebagai selaku makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang tidak dapat dengan segera menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pada masa bayi, sebelumnya manusia tergantung pada individu lain. Ia belajar berjalan, belajar makan, belajar berpakaian, belajar membaca, belajar membuat sesuatu, dan sebagainya, memerlukan bantuan orang lain yang lebih dewasa. Menurut Malinowski 1949, salah satu tokoh ilmu antropologi dari Polandia, menyatakan bahwa ketergantungan individu terhadap individu lain dalam kelompoknya dapat terlihat dari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan sosial yang dilakukan melalui perantaraan kebudayaan. Lalu rasa aman secara khusus tergantung pada adanya sistem perlindungan dalam rumah, pakaian, dan peralatan. Perlindungan secara umum dalam pengertian gangguan atau kelompok lain akan lebih mudah diwujudkan kalau manusia berkelompok. Untuk menghasilkan keamanan dan kenyamanan hidup, kenyamanan hidup berkelompok ini diciptakan aturan-aturan dan kontrol-kontrol sosial tentang apa yang boleh dan tidak boleh. Tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh setiap anggota kelompok. Selain itu ditentukan pula siapa yang berhak mengatur kehidupan kelompok untuk tercapainya suatu tujuan bersama. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian masyarakat. Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut society. Artinya manusia yang hidup bersama, saling berhubungan, dan mempengaruhi saling terikat satu sama lain, sehingga melahirkan kebudayaan yang sama. Pengertian sekelompok manusia di sini tidak mempunyai batas yang jelas, harus berapa orang, tetapi jumlahnya minimal 2. Menurut Anderson dan Parker menyebutkan bahwa masyarakat adalah ada semua orang yang tinggal dalam suatu daerah tertentu, lalu mengadakan satu hubungan satu sama lain, lalu saling terikat satu sama lain karena mempunyai kepentingan bersama, lalu merupakan satu kesatuan sehingga mereka mempunyai perasaan solidaritas, lalu adanya saling ketergantungan. Terus masyarakat merupakan suatu sistem yang diatur oleh norma-norma, aturan-aturan tertentu, dan menghasilkan kebudayaan. Lalu menurut Surjono Sukamto tahun 1987, beberapa ciri masyarakat perkotaan yang menonjol adalah, yang pertama itu kehidupan beragama kurang karena disebabkan adanya cara berpikir yang rasional yang berdasarkan pada perhitung-hitungan eksak. Lalu kedua itu dapat mengurus dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Lalu pembagian kerja lebih tegas dan mempunyai batas-batas yang nyata. Lalu banyak peluang mendapat kerja daripada orang desa. Jalan pikiran yang rasional menyebabkan interaksi sosial berdasarkan kepentingan daripada faktor pribadi. Jalan kehidupan yang cepat mengakibatkan pentingnya faktor waktu, lalu perubahan sosial tampak jelas dan cepat sebagai akibat terbukanya pengaruh dari luar. Lalu saya akan menjelaskan mengenai status dan peran individu dalam masyarakat. Setiap individu dalam masyarakat mempunyai peran dan kedudukan yang berbeda-beda. Peran adalah pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai posisi tertentu. Sedangkan kedudukan adalah posisi seseorang dalam kelompok yang mengingat setiap individu mempunyai kepentingan yang beragam. Maka setiap individu mempunyai kepentingan yang beragam juga. Maka setiap individu dapat berstatus dan berperan di kelompok sesuai dengan kepentingan itu. Setiap individu berperilaku dan berperan sesuai dengan kedudukan, agar ia dapat diterima dan diakui keberadaannya. Karena setiap organisasi mempunyai aturan sendiri, maka sanksi yang diberikan oleh setiap organisasi kepada anggota yang melanggar pun berbeda pula. Sanksi ini bertujuan untuk menjaga keutuhan, keseimbangan, kestabilan kelompok sehingga tujuan kelompok dapat tercapai.
Dengan demikian, peran dan kedudukan sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan suatu hubungan dan integritas sosial. Kedudukan atau status seseorang dalam masyarakat itu ada dua macam, yaitu pertama askrip status, yaitu kedudukan yang diperoleh tanpa melalui perjuangan atau usaha sendiri. Lalu yang kedua itu pasif status, yaitu kedudukan yang diperoleh melalui usaha dan perjuangan sendiri karena kemampuan masing-masing individu sebagai individu dalam berprestasi. Lalu unsur masyarakat menurut Surojono Sukanto, masyarakat setidaknya memuat unsur-unsur berikut. Yang pertama itu beranggotakan minimal 2 orang, anggotanya sadar sebagai satu kesatuan, berhubungan dalam waktu yang cukup lama yang menghasilkan manusia baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan hubungan antara anggota masyarakat menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan satu sama lain. Anggota masyarakat telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama di satu daerah tertentu. Adanya aturan atau undang-undang yang mengatur masyarakat untuk menuju kepada kepentingan tujuan bersama. Lalu ciri kriteria masyarakat yang baik menurut Marion Levy diperlukan 4 kriteria yang harus dipenuhi agar sekumpulan manusia bisa dikatakan disebut sebagai masyarakat. Yang pertama itu adanya sistem tindak utama. Yang kedua itu saling setia pada sistem tindak utama, mampu bertahan lebih dari masa hidup seseorang anggota. Sebagian atau seluruh anggota baru dapat dari kelahiran atau reproduksi. Lalu saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara individu dan masyarakat. Antara individu dengan masyarakat dengan satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Individu mempengaruhi adanya masyarakat, sebaliknya masyarakat mempengaruhi individu. Keadaan masyarakat yang semakin maju dan kompleks mempengaruhi individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang semakin meningkat. Demikian juga adanya kebutuhan atau keinginan individu untuk mengaruhi keberadaan masyarakat. Individu semakin maju, maka masyarakatnya juga semakin maju. Ditinjau dari kegiatannya, hubungan antara individu dengan masyarakat dipengaruhi adanya pengaruh luar atau pengaruh dari individu yang bersangkutan. Seperti norma-norma, kebudayaan, situasi, kepribadian individu, dan sebagainya. Lalu menurut pendapat tersebut, faktor-faktor yang berasal dari luar dan dari dalam yang berupa norma-norma, kebudayaan, situasi, dan kepribadian individu. Sementara itu, syarat-syarat adanya masyarakat menurut Abu Ahmadi adalah yang pertama harus adanya pengumpulan manusia dan harus banyak serta bukan pengumpulan binatang. Yang kedua, telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama di satu daerah tertentu. Yang ketiga, adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk menunjukkan kepada kepentingan dan tujuan bersama. Berdasarkan ciri-ciri dan syarat masyarakat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat bukan hanya sekedar sekumpulan manusia belaka, tetapi harus juga ditandai dengan adanya hubungan atau pertalian satu dengan yang lainnya. Paling tidak setiap individu sebagai anggota masyarakat mempunyai kesadaran akan keberadaan individu lainnya. Hal ini berarti bahwa setiap individu mempunyai perhatian terhadap yang lainnya dalam setiap kegiatannya. Jika kebiasaan itu kemudian menjadi alat tradisi atau lembaga, maka setiap pergaulan hidup di dalamnya dapat dikatakan sebagai pertalian primer yang saling berpengaruh. Menurut McIvers, bagaimana dikutip Harsojo, dalam masyarakat terdapat suatu sistem cara kerja, prosedur dari otoritas dan saling membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian sosial lain, sistem dan pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan, sistem yang kompleks dan selalu berubah atau dinamis, atau jaringan-jaringan dari relasi sosial, itulah yang dinamakan masyarakat. Masyarakat itu bermasyarakat bagi manusia menjadi sangat penting karena manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri secara berkelanjutan. Dari manusia baru dapat disebut sebagai manusia yang sempurna jika ia ternyata dapat hidup bersama dengan manusia lainnya dalam masyarakat.
Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi masyarakat dari pendapat para ahli. Masyarakat itu adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama. Sedangkan menurut para ahli masyarakat adalah menurut Selo Sumarjan, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Lalu menurut Kuncaraningrat, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat terus-menerus dan terikat oleh suatu ras identitas yang sama. Lalu menurut Ralph Linton, masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dalam waktu yang relatif lama dan mampu membuat keteraturan dalam kehidupan bersama dan mereka menganggap sebagai satu kesatuan sosial. Lalu menurut Karl Marx adalah suatu struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi. Lalu menurut Paul B. Horton N. Cehan, masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok atau kumpulan manusia tersebut. Lalu selanjutnya adalah penggolongan masyarakat dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Masyarakat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu masyarakat sederhana dan masyarakat maju atau modern. Masyarakat sederhana itu adalah kelompok masyarakat yang hidup dalam lingkungan sederhana dan cenderung pembagian pekerjaannya dibedakan menurut jenis kelamin anggotanya. Lalu masyarakat maju yaitu kelompok yang memiliki banyak organisasi masyarakatan yang tumbuh dan berkembang berdasarkan kebutuhan serta tujuan tertentu yang hendak dicapainya. Dalam lingkungannya, masyarakat maju dapat dibedakan menjadi dua, yaitu masyarakat non-industri dan masyarakat industri. Yang pertama itu masyarakat industri itu secara garis besar kelompok nasional atau organisasi kemasyarakatan non-industri yang dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu kelompok primary group dan kelompok sekunder secondary group. Lalu yang kedua itu ada kelompok primer. Dalam kelompok primer, interaksi antara anggota terjalin lebih intensif dan lebih erat, lebih akrab dan juga lebih akrab. Kelompok primer ini disebut juga kelompok face-to-face group, sebab para anggota kelompok sering berdialog bertatap muka. Karena itu saling mengenal lebih dekat, lebih akrab. Sifat interaksi dalam kelompok-kelompok primer bercorak kekeluargaan dan lebih berdasarkan simpati. Pembagian kerja atau pembagian tugas pada kelompok yaitu menerima serta menjalankan tugas tidak secara paksa, lebih dititik beratkan pada kesadaran tanggung jawab para anggota dan berlangsung atas dasar rasa simpati dan secara sukarela. Lalu kelompok sekunder, antara anggota kelompok sekunder terpaut saling hubungan tak langsung, formal juga kurang bersifat kekeluargaan. Oleh karena itu, sifat interaksi pembagian kerja antara anggota kelompok diatur atas dasar pertimbangan rasional dan juga objektif. Para anggota menerima pembagian kerja atau tugas atas dasar kemampuan keahlian tertentu. Di samping juga itu dituntut dedikasi. Hal-hal semacam itu diperlukan untuk mencapai target dan tujuan tertentu yang telah ditujukan dalam program-program yang telah disepakati. Lalu masyarakat industri, jika pembagian kerja bertambah kompleks, suatu tanda bahwa kapasitas masyarakat semakin tinggi. Solidaritas didasarkan pada hubungan saling ketergantungan antara kelompok-kelompok masyarakat yang telah mengenal pengkhususan. Lalu otonomi sejenis juga menjadi ciri-ciri dari bagian atau kelompok masyarakat industri. Lalu otonomi sejenis juga dapat diartikan dengan kepandaian keahlian khusus yang dimiliki seseorang secara mandiri sampai pada batas tertentu. Itu saja materi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada
kesalahan kata dan kesalahan penjelasan dalam materinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.